Ya, sekali lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah bahas apa perbedaan antara ujian dan pencobaan. Dan saya kira sudah cukup clear, sudah cukup tuntas, sudah cukup jelas bahwa ujian dan pencobaan itu tidak sama. Sebagai review, ya, cobaan itu sumbernya dari iblis. Tujuannya untuk menjatuhkan orang supaya berbuat dosa. Hasilnya menghancurkan. Baik gagal dalam studi, juga gagal dalam kehidupan karir, gagal dalam kehidupan rumah tangga, dan juga ujung yang paling jangka panjang adalah kebinasaan di neraka. Itu adalah cobaan. Dan sumber dari cobaan itu minimal ada 3. Yang pertama adalah ada memang bagian atau pekerjaan dari iblis yang bekerja. Tidak boleh kita juga selalu menyalahkan iblis kalau saudara jatuh dalam dosa. Karena kenapa? Ada 2 sumber yang kedua daripada cobaan itu adalah kedagingan. Yaitu apa? Keinginan mata, hati, pikiran, daging kita yang selalu berpotensi mendorong saudara untuk berbuat dosa. Jadi artinya apa? Ya, tidak hanya iblis yang selalu berpotensi membuat saudara jatuh dalam dosa, tapi diri sendiri juga bisa. Dan yang ketiga, sumber daripada pencobaan itu adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Siapa itu Pak Tony? Bisa juga teman kosan saudara. Yang seringkali mungkin mengajak bahkan menawari saudara untuk mengkonsumsi miras, rokok, narkoba, dan sebagainya. Yang bisa saja seringkali mereka itu mengajak saudara, udahlah ngapain harus kuliah kan gitu. Mending kita makan tidur aja. Itu kan lingkungan tuh, atau dunia ini. Itu asal-usul dari pencobaan yang ujungnya adalah kehancuran atau kebinasaan di neraka. Sedangkan ujian, sumbernya itu dari Tuhan. Ya, dan tujuan daripada ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas rohani. Dan sasaran jangka panjangnya dari ujian itu adalah untuk mendapatkan berkat. Contoh yang paling simpel adalah waktu saudara mengikuti proses UTS dan UAS. Itu adalah ujian. Proses UTS dan UAS itu saudara ikuti bukan untuk menghancurkan hidup dan masa depan saudara. Tetapi maksud daripada kita setiap dosen ya membuat soal-soal UTS dan ujian atau UAS supaya saudara bisa paham apakah pengetahuan materi yang sudah diajarkan oleh dosen-dosen saudara sejak dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sudah saudara pahami atau belum? Sudah saudara kuasai atau belum? Maka disitulah dibutuhkan proses atau tahapan yang namanya ujian. Maka untuk itu minggu lalu sudah saya katakan, jangan takut menghadapi ujian. Karena kalau saudara takut menghadapi ujian, berarti ada pemahaman yang salah dalam diri saudara tentang ujian yang tidak lain tidak bukan sesuatu hal yang negatif. Padahal enggak. Ujian itu berkontribusi positif untuk saudara bisa paham dan saudara bisa mengerti sejauh mana pemahaman dan pengetahuan saudara sudah makin bertambah dibanding dulu sebelum saudara jadi mahasiswa. Ujian itu menghasilkan kesempurnaan. Karena dengan ujian itu saudara bisa dinobatkan menjadi sarjana. Tanpa melalui ujian, saudara tidak akan pernah saudara bisa dinobatkan atau diwisuda menjadi seorang sarjana. Dua hal itu jangan lupa harus bisa membedakan itu. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam bagian yang lebih penting lagi pada sore hari ini. Ya. Di mana peran atau posisi Allah waktu ya saudara menghadapi cobaan atau ujian itu. Karena seringkali juga orang Kristen berpikir ya waktu ujian atau pencobaan itu datang langsung beranggapan bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi dia. Tuhan tidak lagi mencintai dia. Tuhan tidak lagi peduli atau tidak lagi sayang terhadap dirinya. Ini sebuah pemahaman yang salah. Salah. Karena kenapa? Ujian dan pencobaan itu
kalaupun itu kita alami, tidak ada maksud atau niat jahat dari Tuhan untuk meninggalkan kita, untuk membiarkan kita seorang diri dalam menghadapi cobaan atau ujian itu sekalipun. Kita lihat dulu bagian-bagian Alkitab kita. Tolong disiapkan dulu ayat-ayatnya. Oke, Daniel. Siapkan dulu Daniel 1 Korintus 10 ayat 13. Wiboyanto 2 Tesalonika 3 ayat 3. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 3 Wibianto. Oke. Lalu Rentiana Yohanes pasal 10 ayat 29. Oke. Ya, Yohanes 10 ayat 29. Nah, kita dengarkan dulu Daniel membacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Silakan, Dan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, seringkali ada pertanyaan di dalam pikiran sebagian besar orang Kristen. Ya, di mana posisi Allah? Di mana peran Allah waktu manusia itu mengalami cobaan atau ujian? Untuk manusia itu mengalami kesukaran, pergumulan, penderitaan, dan bahkan juga tantangan demi tantangan dalam hidupnya. Di mana posisi Allah? Itu menjadi pertanyaan semua orang Kristen. Apalagi sejak munculnya pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu. Pertanyaan itu terus-menerus dipertanyakan oleh banyak orang-orang Kristen. Dan termasuk juga saudara, mereka-mereka yang juga adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Bukankah Engkau berfirman, bukankah Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kami dalam susah dan senang, tapi kok kenapa Tuhan? Persoalan pergumulan itu kok rasanya silih berganti menghampiri hidup kami. Di mana Engkau Tuhan? Itu muncul pertanyaan itu saudara, dan mungkin juga pertanyaan itu seringkali muncul dalam pikiran saudara. Kalau saudara menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada, Tuhan, masihkah Engkau hadir? Masihkah Engkau Tuhan hidup? Masihkah Engkau Tuhan berkuasa? Apalagi mungkin ya waktu target-target, harapan-harapan saudara tidak bisa terrealisasi seperti waktu dan kemauan saudara. Saya juga dulu bertanya seperti itu kok. Waktu Tuhan tidak mengizinkan saya untuk masuk di perguruan tinggi negeri, UI dan ITB. Setelah Tuhan. Tuhan, di mana kuasamu? Tapi kita menemukan jawabannya dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Menarik. Dikatakan di sana. Ini kita bahas dulu tentang posisi Tuhan di mana waktu kita menghadapi cobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dalam hal ini, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang dialami oleh orang percaya selama dia hidup di dunia ini masih biasa. Banyak orang Kristen tidak bisa menerima pernyataan ini. Apalagi sejak adanya pandemi. Kenapa? Karena orang Kristen bertanya begini, loh, orang tua saya kena COVID, lalu setelah itu meninggal dunia loh Tuhan. Itu biasa. Gitu kan. Tidak hanya orang tua saya, saudara saya, famili saya yang meninggal karena COVID. Tetapi usaha, bisnis, pekerjaan mereka juga. Jatuh. Bangkrut. Saya Tuhan masih bilang, masih bisa katakan itu pencobaan biasa. Sembarangan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya Tuhan tidak sembarangan mengatakan kepada kita, pergumulan, persoalan, atau cobaan yang kita alami itu masih biasa. Itu nggak sembarangan itu pernyataan itu. Tidak salah-salah juga Rasul Paulus mencatat itu di dalam 1 Korintus pasal 10, mengatakan kepada kita, masih biasa kok apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Tidak sembarangan Rasul Paulus mengatakan itu. Mengapa? Karena Yesus juga
mengalami berbagai macam cobaan. Masih ingat ke saudara minggu lalu saya sudah saya jelaskan. Setelah Yesus selesai berpuasa, makan dan minum, tidak ya berpuasa dia tidak makan tidak minum selama 40 hari loh, 1,5 bulan itu. Tiba-tiba saja iblis mencobai dia untuk menawarkan makanan, minuman, dan bahkan juga kekuasaan dan lain sebagainya. Padahal dalam posisi itu Tuhan Yesus sedang lagi lapar-laparnya itu, lagi haus-hausnya itu. Karena kenapa? Tidak ada istilah buka puasa. Ya, makan berbuka puasa bagi Yesus waktu itu nggak ada, saudara. Jadi total 1,5 bulan tidak makan, tidak minum dia. Maka iblis licikkan. Dia sodorkan masalah makan dan minum. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Hei iblis, saya nyala engkau daripada batu. Manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga dari kuasa Tuhan. Setelah usai itu, Yesus juga masih mengalami pergumulan yang lain. Mulai dia menjalankan misi pelayanannya. Di dalam masa-masa pelayanannya, dia juga seringkali dihina, dimaki, bahkan rencana pembunuhan berkali-kali, berulang-ulang. Selalu dialamatkan kepada Yesus. Bahkan murid-murid yang paling dekat dengan dia, lingkaran satu yang dekat dengan Yesus itu, ya para murid itu juga, beberapa orang mengkhianati. Yaitu Yudas dan Petrus menyangkali. Bahkan Yesus itu ditangkap, lalu dibunuh, lalu dipaku kedua tangan dan kakinya, lalu kepalanya pun dililitkan dengan kawat berduri. Tidak sampai stop sampai ke situ. Lambung Yesus juga ditusuk oleh tentara pada saat itu untuk mau memastikan Yesus ini sudah mati total atau belum. Setelah dipastikan udah mati total, baru Yesus diturunkan dari salib itu, lalu akhirnya dia dimakamkan. Makamnya pun dijaga ketat 24 jam oleh para serdaru, oleh para tentara Romawi pada waktu itu. Artinya, kalau Yesus berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami itu masih biasa, itu benar. Karena kenapa? Belum pernah dan tidak akan pernah kesukaran, kesulitan, penganiayaan yang dialami oleh Yesus dialami oleh manusia di dunia. Nggak pernah ada. Penganiayaan yang paling tertinggi, perlakuan yang paling tidak adil, itu sudah dialami oleh Yesus. Maka untuk itulah dia berani berkata, seperti apapun persoalan pergumulan yang kalian hadapi, itu masih biasa. Karena dia sendiri sudah mengalami pergumulan dan persoalan yang jauh lebih berat daripada apa yang dialami oleh manusia. Karena Paulus juga sama. Waktu dia bertobat kepada Tuhan Yesus, langsung matanya dibutakan oleh Tuhan 3 hari 3 malam. Bayangin, saudara. Untuk mau bertobat aja, langsung dibutakan Tuhan matanya 3 hari 3 malam. Langsung bingung dia. Nggak tahu mau melangkah ke kiri atau ke kanan, maju ke depan atau mundur ke belakang. Nggak tahu dia. Nah, kalau kita ini kan rata-rata bertobat kan tidak pernah setragis Paulus. Mengalami kebutaan, bahkan mungkin tidak pernah mengalami kecelakaan, nggak pernah kan? Tapi dengan anugerah Tuhan, ya, waktu Pak Tony saya jelaskan firman Tuhan, lalu hati saudara dijamah oleh Roh Kudus, lalu saudara merespon. Masih enak kan proses pertobatan saudara? Tapi kalau Paulus sungguh berbeda. Matanya langsung dibutakan. Tidak hanya itu saja. Waktu Paulus mulai menjalani proses tahapan demi tahapan pelayanannya, dia juga mengalami lebih banyak kesukaran, lebih banyak kesulitan, bahkan dicatat di dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Seringkali Paulus itu lebih banyak tidak makan dan tidak minum, karena tidak ada yang dimakan. Karena dia tidak punya uang. Bahkan seringkali juga dia tidak punya tempat untuk menginap dan untuk tidur, termasuk tidak punya uang untuk bayar uang kos, karena nggak ada. Bahkan Paulus juga mengatakan, waktu dia di dalam kota, dia selalu dibunuh. Waktu dia di luar kota, artinya apa? Di gunung, dia juga selalu diuber di sana. Artinya selalu mau ada yang mau membunuh dia. Bahkan waktu dia sedang melakukan pelayaran ke kota-kota yang lain, seringkali juga kapalnya karam, alias hampir mau tenggelam, hampir mau mati juga.
Bahkan tidak cukup sampai di situ. Paulus itu mengalami yang namanya sakit penyakit. Yang di dalam bahasa Alkitab disebut namanya duri dalam daging. 3 kali Paulus berdoa supaya sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya itu diangkat oleh Tuhan. Yang dikatakan tadi duri dalam daging. Paulus berdoa, Tuhan angkatlah sakit penyakit ini supaya saya makin efektif melayani. Apa jawaban Tuhan? Tidak. Bayangin saudara. Paulus minta supaya penyakitnya kan disembuhkan Tuhan. Dengan alasan supaya dia efektif melayani. Tapi Tuhan bilang tidak. Bayangin saudara, udah memberikan hatinya untuk melayani Tuhan, punya sakit penyakit, lalu dia berdoa supaya penyakitnya diangkat oleh Tuhan, tapi Tuhan bilang no. Apa itu enggak mengenaskan? Apa itu bukan pergumulan yang berat? Maka saya lihat di sini kalau Rasul Paulus berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Benar. Artinya penderitaan kesukaran yang kita alami tidak pernah melebihi daripada penderitaan yang dialami oleh Yesus. Kesukaran pergumulan yang kita alami tidak akan pernah melebihi daripada kesukaran dan penderitaan yang dialami oleh Paulus. Ya, masih di bawahnya kok penderitaan kita. Maka kalau orang Kristen hanya karena satu soal, satu masalah, satu pergumulan yang ada, lalu langsung begitu mudahnya baperan, bawa perasaan. Lalu dengan buru-buru langsung menjudge. Tuhan sudah tidak lagi sayang terhadap saya. Itu namanya lebay. Karena kenapa? Masih biasa kok pergumulan kita itu. Masih biasa kok tantangan kita itu dibanding daripada apa yang dialami oleh Yesus. Dan juga apa yang dialami oleh Paulus. Jadi maksud saya, jadilah menjadi anak Tuhan yang tidak baperan. Jadilah menjadi anak Tuhan yang tidak terlalu mudah menyimpulkan, menuduh Tuhan itu tidak lagi peduli, tidak lagi sayang dengan saudara. Mungkin berpikir, ya mungkin Pak Tony nggak ngerasain. Saya sebagai mahasiswa anak kos, ya kirimannya pas-pasan, makan nggak makan. Lah saya kan udah bersaksi berkali-kali kepada saudara. Hidup saya sebagai mahasiswa S1 lebih susah, lebih miskin. Dan saya yakin, hidup saya jadi mahasiswa S1 pasti lebih miskin dibanding saudara. Pasti lebih terbatas dibanding saudara. Karena kiriman saya hanya cuma 50.000 setiap bulan. Dan itu hanya cukup untuk 1 minggu. Makan, minum, fotokopi buku, transportasi, uang persembahan. Artinya apa? Dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Berarti saya hanya cuma bisa makan, minum 1 minggu. Berarti 3 minggu nggak bisa. Karena kan? Tapi apakah semua pergumulan itu saya pikir menjadi alasan untuk menuduh Tuhan tidak lagi sayang terhadap saya? Oh, enggak. Tidak pernah saya katakan sama Tuhan. Apa dengan pergumulan itu lalu saya langsung tuduh Tuhan pembuat kejahatan? No. Bukan dengan semua kesukaran itu saya langsung ambil posisi, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas beribadah seperti ini. Enggak. Saya semakin lebih banyak berdoa dan bergantung sama Tuhan. Apa? Apa yang saya alami itu tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus dan juga tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Paulus. Jadi dalam hal ini saya masih sedang mendidik saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang baperan. Kalau orang itu saudara mengirim uang kosan saudara pas-pasan tiap bulan, belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan ada maksud Tuhan di balik itu. Apa? Supaya saudara belajar sungguh-sungguh beriman sama Tuhan. Jangan beriman sama pemberian orang tua saudara atau kiriman orang tua saudara. Untuk itu dikatakan dalam ayat tadi. Tantangan pergumulan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami tantangan pergumulan hari ini, ketahuilah. Tuhan sudah tahu lebih dahulu bahwa engkau pasti disangkutkan oleh dia menghadapi tantangan dan pergumulan itu. Maka untuk itu Tuhan katakan engkau harus alami ini ya. Engkau harus hadapi ini. Itu dikatakan di sini. Persoalan pergumulan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Memang betul. Mungkin saudara bertanya, kasus yang terjadi karena meninggal karena COVID. Apakah itu bukan pergumulan yang luar biasa, Pak? Apakah itu bukan penderitaan yang luar biasa? Firman Tuhan katakan belum. Dan saya percaya, dan saya yakini memang itu belum. Gila, halo Pak. Karena firman Tuhan juga katakan, kematian orang percaya. Entah dia karena COVID
atau tidak karena COVID. Kalau dia sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, meninggalnya orang itu bukan untuk membinasakan orang itu masuk neraka, tapi meninggalkan orang itu dari dunia yang fana ini untuk memindahkan dia masuk surga. Tiga hari yang lalu saya menghadiri ibadah penutupan peti. Karena orang tua saudara teman saya itu orang tuanya meninggal. Setelah selesai acara itu, lalu saya ketemu bicara banyak dengan istri si bapak yang meninggal itu. Lalu istrinya katakan begini, Pak Tony, hidup saya sudah tidak lagi artinya, tidak ada lagi gunanya saya hidup di dunia ini. Saya mau ingin cepat-cepat mati saja menyusul suami saya. Saya bilang, ibu kenapa? Saya udah ditinggalkan suami saya. Nggak ada lagi suami saya menemani saya pagi, siang, dan malam. Tapi saya katakan kepada ibu itu, ibu, mohon maaf salah. Bapak ini pergi bukan ke tempat yang salah. Bukan ke neraka. Tapi Bapak ini pergi untuk ke tempat yang lebih baik, lebih damai sejahtera, ya. Dan tempat itu adalah surga. Jadi Bu, Bapak ini hanya sementara mendahului Ibu pergi duluan. Yang notabene nanti juga Ibu kan juga sama-sama bertemu lagi dengan Bapak di surga yang kekal, yang tanpa ada air mata itu, yang tanpa ada sakit penyakit itu, yang tanpa ada kesukaran dan pergumulan. Jadi Bapak ini sebenarnya bukan pergi untuk selama-lamanya, enggak. Pergi lebih duluan sementara waktu. Karena nanti Ibu juga akan menyusul juga. Lalu beliau bertanya, berarti kalau begitu Pak Tony, saya tolong didoakan saya supaya cepat-cepat dipanggil Tuhan. Enggak begitu, Bu. Enggak begitu. Kalaupun Ibu dipanggil Tuhan, biarlah melalui prosesnya, caranya, waktunya Tuhan. Seperti Tuhan memanggil suami Ibu. Yang juga suami Ibu tidak tahu bahwa malam hari ini beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oh begitu ya Pak? Iya. Saya bagaimana dengan hidup saya nanti di dunia ini? Saya dengan siapa? Anak-anak saya di luar kota semua. Bahkan ada yang di luar negeri. Saya bilang, Ibu, Tuhan Yesus ada di hati Ibu. Dan dia tidak pernah membiarkan atau meninggalkan Ibu. Walaupun suami sudah pergi lebih duluan. Walaupun anak-anak Ibu ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan Yesus ada di hati Ibu. Maka dalam kesempatan itu, saya ajak berdua ibu ini, dan saya beritakan Injil kepada dia untuk mau terima secara pribadi. Mulai ada semangat hidup, mulai ada optimisme. Saudara, ini harus dipahami bahwa tidak ada satu pencobaan atau ujian sekalipun yang Tuhan inginkan kita alami melampaui kesanggupan yang sudah Tuhan taruh. Kenapa saya dulu diizinkan Tuhan harus mengalami kesulitan yang begitu luar biasa dalam konteks sebagai mahasiswa S1? Karena Tuhan tahu. Tuhan pasti berikan saya kemampuan dan kesanggupan untuk melampaui semua kesulitan ekonomi itu. Dan memang betul, saya sudah pernah sampaikan kepada saudara. Walaupun saya lebih sering kali saya tidak makan, tidak minum. Tetapi betul Tuhan mampukan dan kuatkan, dan bahkan Tuhan jagai kesehatan saya, sehingga saya tidak mengidap sakit penyakit yang dimiliki oleh mayoritas mahasiswa hari ini, yaitu tifus dan MAS. Di mana posisi Allah waktu kita menghadapi pencobaan atau ujian sekalipun yang dari Tuhan itu? Dikatakan di sini, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga tantangan pergumulan atau cobaan atau ujian yang dari Tuhan itu kita hadapi. Di situ juga Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan pertolongan, memberikan berkat. Di situ selalu ada jalan Tuhan. Maka tadi kesaksiannya si Ane tadi bagus banget tuh. Ya. Dan saya yakin sebelum dia WA saya,
Pasti dia tuh banyak berdoa. Tuhan tolong. Jamah hati pikiran dosen saya Pak Tony. Jamah hati dan pikiran dosen saya yang lain, Tuhan tolong saya Tuhan. Itu pasti tuh. Apakah Tuhan yang janji? Apakah Tuhan bohong? Enggak kan? Maka saya bilang tadi, waktu saya baca wayang hadiah, saya nggak pikir panjang tuh. Saya langsung bilang, oke, kamu susuran. Langsung kirim ke saya aja soalnya. Jawaban. Dan coba, Tuhan bekerja di dalam diri saya, ya. Dan juga apa? Bekerja di dalam hati, pikiran dosen-dosen aneh yang lain yang notabene bukan orang Kristen kan? Nah, ini dia coba pikirkan tuh. Artinya apa? Bukan hanya di dalam diri saya Tuhan itu bekerja sebagai pendeta, bukan, tetapi Tuhan juga berkuasa bekerja membolak-balikan hati semua orang, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Ini kalian harus paham. Jangan buru-buru menuduh Tuhan tidak lagi sayang sama saudara. Jangan buru-buru menjustifikasi Tuhan itu sudah tidak lagi peduli dengan saudara. Tidak boleh. Tapi berdoa dulu, bermohon dulu, berharap dulu kepadanya. Dan apa yang terjadi? Tuhan bolak-balik hati pikiran dosen-dosen saudara yang lain. Walaupun tidak mengenal Yesus. Kan? Walaupun tidak satu agama dengan kita. Oh, kenapa itu bisa terjadi? Karena kuasa kasih Tuhan itu melampaui ruang hati semua orang. Apapun agama orang itu, apapun keyakinan, apapun warna kulit, apapun kewarganegaraan orang itu. Ini yang harus kalian paham. Maka itu yang dimaksud dengan 1 Korintus pasal 10-13 tadi. Kalau Tuhan izinkan tantangan pergumulan itu saudara tidak melampaui daripada kesanggupan yang Tuhan sudah kasih ke kalian, Tuhan tetap pasti memberikan jalan keluar. Tapi persoalannya saudaraku, kita ini orang Kristen ini terlalu mudah, ya, baperan sama Tuhan. Bahkan menuduh Tuhan tidak lagi sayang, tidak lagi peduli. Sehingga apa? Ya saudara tidak merasakan mujizat pertolongan Tuhan itu. Jadi mulai hari ini, waktu ada persoalan, pergumulan, cobaan atau ujian saudara alami, mendekatlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan bergantung total kepada Tuhan. Karena di situ akan Tuhan berikan kekuatan buat saudara. Ini yang pertama. Peranan Allah pada waktu kita menghadapi ujian dan cobaan. Yang kedua, mari kita lihat. Mari kita dengar dulu 1-2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di manakah posisi Allah? Di manakah kasih kuasa dan penyertaan Allah waktu kita menghadapi pergumulan itu, waktu kita menghadapi kesukaran itu? Di dalam 2 Tesalonika 3 jelas dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu, memelihara kamu terhadap yang jahat. Artinya apa? Waktu persoalan pergumulan tantangan itu datang menghampiri saudara, dikatakan di sana, Tuhan tetap setia. Artinya apa? Tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah membiarkan saudara. Tidak pernah juga menelantarkan saudara, dan lalu saudara biarkan seorang diri menghadapi masalah dan pergumulan itu. Tidak. Tapi dia tetap setia, artinya apa? Dia tetap konsisten. Ada di hidupmu, dan mengawasimu, dan menjagaimu, dan juga menyertai. Tapi kok kenapa saya nggak ngerasa ya? Itu kan sekali dari pertanyaan kalian kan? Kok rasanya kalau selama ini setiap kali saya menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, kok rasanya berat sekali loh Pak. Saking beratnya saya nggak sanggup loh Pak. Dan saya nggak merasakan pertolongan Tuhan loh Pak sama sekali. Itu bukan karena Tuhan tidak setia. Itu bukan karena Tuhan tidak peduli dengan saudara, bukan. Tapi karena saudara tidak sungguh-sungguh meyakini Yesus di dalam hati saudara. Itu persoalannya. Saudara tidak sungguh-sungguh menyerahkan totalitas hidup, pergumulan saudara, tantangan saudara. Itu persoalannya. Artinya saudara lebih banyak mengandalkan apa? Kemampuan sendiri, kekuatan sendiri, hikmat sendiri, pengalaman sendiri. Sehingga saudara tidak merasakan kasih kuasa Tuhan.
Jadi bukan karena Tuhan tidak setia, menopang dan menolong. Tangan Tuhan itu selalu terbuka kepada siapapun, apapun masalahnya, apapun pergumulan. Untuk itulah dalam Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai letih lesu dan beban berat. Siapa itu yang letih lesu? Yang punya masalah, yang punya pergumulan, yang sedang menghadapi cobaan dan ujian. Tuhan Yesus katakan, marilah kepada. Persoalannya, banyak orang Kristen tidak mau merespon dengan datang kepada Tuhan dalam bentuk berdoa, baca firman, dan bahkan juga mengundang Yesus secara pribadi dalam hatinya. Kebanyakan orang Kristen tidak lakukan itu, tapi apa yang dilakukan? Langsung sibuk mikirin. Memakai akal pikirannya, memakai kekuatannya, memakai kesanggupannya. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, maaf, engkau tidak mengikut sertakan aku dalam menghadapi masalahmu dan pergumulanmu. Jadi, bukan salah saya loh. Kamu kan yang mau sok jago. Itu kan kira-kira. Maka sekaligus saya mengatakan kepada saudara, kalau dalam proses perkuliahan saudara-saudara tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, jangan berharap pertolongan Tuhan akan selalu hadir di dalam setiap kesulitan, dalam hidup dan bahkan dalam studi saudara. Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu keterbatasan kiriman bulanan itu saya alami betul selama 4 tahun. Apa yang saya lakukan? Saya tahu saya nggak mungkin minta uang tambahan dari orang tua. Walaupun kalau saya minta punya peluang besar, mereka pasti akan kirim. Tapi saya berpikir enggak, saya nggak mau merepotin orang tua. Saya mau belajar bersyukur dan mencukupkan diri dengan berkat yang ada. Walaupun saya katakan tadi, hanya sanggup untuk 1 minggu uang kiriman itu. Lalu, apa yang saya lakukan? Tidak minta ke orang tua tambahan kan? Saya memang banyak berdoa dan berserah kepada Tuhan tiap-tiap hari. Maka setiap hari saudara saya bangun jam 5 pagi. Saya setiap pagi 1 jam saya pakai waktu untuk berdoa. Pagi-pagi. Dari jam 5 sampai jam 6. Saya berdoa penyerahan total kepada Tuhan. Hari sebelum saya belajar lagi, selesai kuliah. Hal yang sama saya gunakan waktu 1 jam, waktu saya itu berdoa dan berseru dan memohon Tuhan tolong mampukan saya. Kuatkan saya, teguhkan saya Tuhan. Adakah pertolongan Tuhan? Adakah mujizatkan? Yes. Tiba-tiba saja teman-teman saya mahasiswa-mahasiswi yang tidak ada hubungan saudara dengan saya. Besok paginya mereka tiba-tiba datang. Untuk apa? Bawa makanan dari rumah masing-masing lalu mereka kasih antar ke kosan saya. Saya nggak pernah minta, saya nggak pernah mohon-mohon kepada mereka, dan saya tidak pernah menunjukkan wajah memelas, wajah orang yang sedang tidak punya pengharapan. Saya juga tidak pernah mengatakan kepada mereka, bagi dong. No, nggak pernah. Artinya apa? Benar Tuhan itu setia. Asal engkau harus setia berdoa, setia baca firman Tuhan, setia hidup dalam kekudusan itu. Tapi kalau saudara tidak setia berdoa, tidak setia hidup dalam kekudusan, ya bagaimana mungkin Tuhan mau setia dengan orang yang tidak hidup di dalam kekudusan, kan? Itu aja persoalan, simpel. Jadi saya mengalami apa yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika 3:3 ini, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Walaupun kesulitan itu saya alami, tidak pernah terbersih di hati dan pikiran saya untuk nolong uang teman saya. Nggak pernah. Untuk menjual barang teman-teman saya. Nggak pernah itu. Tapi Tuhan jagai hati saya untuk tetap mengandalkan dia. Uang kuliah yang dikirim orang tua saya pun tidak pernah terbersih dalam pikiran saya untuk menyalahgunakannya dengan alasan uang kiriman kurang. Nggak pernah. Setiap uang kuliah itu langsung saya setor lagi ke kampus. Jadi tidak pernah saya salah gunakan. Walaupun saya katakan tadi, saya mengalami kesulitan secara finansial. Tetapi semuanya dirancang Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Dalam hal ini saya mau katakan kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan berbuat dosa waktu engkau sedang mengalami pergumulan dan persoalan.
Jangan merampok. Jangan menyalahgunakan uang kuliahmu. Waktu engkau mengalami kesulitan secara finansial. Tapi berimanlah kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk mencukupkan kebutuhan dan keperluan saudara. Waktu saudara justru menyalahgunakan uang kuliah saudara, apa yang terjadi? Tidak ada pertolongan Tuhan. Tidak akan ada mujizat yang akan hadir memberkati saudara. Karena kenapa? Saudara sudah ambil keputusan dengan jalan sendiri, yaitu apa? Ya udahlah, makan aja dulu uang kuliah. Itu kan yang sering jadi persoalan. Hari-hari ini ada juga sebagian mahasiswa yang mengambil bisnis apa? Jual narkoba. Alasannya apa? Karena uang kiriman kurang. Waktu saudara lakukan itu, maka penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan engkau tidak akan alami dan rasakan. Bahkan apa yang terjadi? Engkau akan terjerat dengan kasus narkoba dan engkau akan penjara. Itu saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri dialami oleh mahasiswa yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Jadi jangan berbuat dosa waktu pencobaan itu, waktu ujian itu datang. Tetaplah setia mengasihi dan percaya itu. Kita lihat bagian yang ketiga, Yohanes 10 ayat 29. Ren? Yohanes 10 ayat 29. 9. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke. Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 10 ayat 29 ini. Luar biasa. Janji konsistensi Tuhan yang memang tidak pernah ingkar janji terhadap kita. Dikatakan begini, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya apa? Bapa di surga telah mempercayakan hidup kita untuk ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Maka dengan demikian, saudara, ya, waktu kita menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, apakah itu dalam bentuk cobaan atau ujian sekalipun, dikatakan di sini, kuasa penyertaan pemeliharaan Allah kita itu, Tuhan kita Yesus Kristus, tetap memproteksi, tetap menjagai, memelihara, memimpin, dan bahkan juga menguatkan dan menghibur saudara. Maka untuk itu dikatakan di sini, tidak akan ada tangan kuasa yang lain yang bisa merampas. Tangan kuasa yang lain itu maksudnya apa? Tangan iblis. Tidak akan bisa merampas saudara dari tangan Allah, dari tangan Tuhan. Artinya apa? Banyaknya cobaan yang disasar, yang diberikan oleh iblis terhadap kita. Sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dalam Kristus, pencobaan itu tidak akan pernah menjatuhkan kita sampai jatuh tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang selalu siap menopang, menghibur, menolong, dan mampukan saudara. Maka memang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 menjadi ujian kualitas iman dan pengharapan dan ketaatan kepada Tuhan. Khususnya bagi kita orang-orang Kristen. Sebagian orang Kristen yang memang rubuh dan runtuh imannya dengan hadirnya pandemi COVID-19. Mengapa itu terjadi? Karena sebelum COVID-19 datang, mereka tidak sungguh-sungguh total mempercayakan hidup mereka kepada Kristus dengan bertobat terima Yesus. Sehingga waktu ada badai persoalan COVID-19 datang, begitu mudahnya hengkang, begitu mudahnya tergeletak. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Banyak saya lihat dengan mata kepala sendiri, di masa-masa suka dan pergumulan ini, tangan Tuhan selalu menopang mereka dan menolong mereka. Itu yang saya lihat langsung melalui orang-orang yang saya layani, saudara. Seringkali para pengusaha-pengusaha yang saya layani itu mereka sharing dan berkata, Pak Tony, Tuhan kita itu hebat ya Pak ya. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, Pak, usaha saya, bisnis saya, pekerjaan saya, di masa-masa pandemi ini Pak, profit yang saya dapatkan 2 kali lipat
dibanding sebelum COVID-19 datang. Coba saudara bayangin itu. Pendapatannya untungnya 2 kali lipat. Justru di masa-masa COVID-19. Sebelum ada COVID, kata dia, aduh saya susah mencapai target penjualan yang maksimal. Susah, Pak. Udah dengan segala usaha, strategi, tapi nggak sanggup. Tapi saya lihat, Pak, sejak adanya pandemi, saya lihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan, saya rasakan. Pendapatan saya 2 kali lipat. Saudara tahu bisnis yang saya sampaikan ini, ya, ini bisnisnya jual mobil. Jual mobil kan di masa pandemi kan susah. Karena kenapa? Orang pasti lebih banyak memakai uangnya beli beras kan, minyak goreng kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Bapak ini mengalami peningkatan pendapatan sejak pandemi 2 kali lipat. Artinya apa? Berbondong-bondong. Tuhan kirim konsumen-konsumen yang baru atau yang lama untuk beli mobil baru di tempat dia. Itu terjadi di masa pandemi. Saudara tahu apa kuncinya? Apa rahasianya sehingga beliau bisa mengalami itu? Kan sebelum pandemi datang, 2,5 tahun yang lalu, Bapak ini begitu setia ikut pembinaan dengan saya setiap malam Selasa. Konsisten. Dia pulang, kadang-kadang dia udah pulang kantor itu, saudara udah lelah dan capek, tapi dia tahu enggak, saya mau ikut PA dengan Pak Tony malam hari ini. Saya mau belajar firman Tuhan hari ini. Saya mau terus menyembah Tuhan setiap malam Selasa. Maka kalau firman Tuhan, apa yang kita tabur, akan kita tuai. Benar itu. Maka beliau katakan, Tuhan itu baik Pak Tony. Komitmen dan kesetiaan saya untuk ikut pembinaan dengan Pak Tony, untuk ikut pengajaran Pak Tony setiap malam Selasa, sungguh luar biasa, saya diberkati oleh Tuhan. Dan saya bilang, Pak, itu buktinya, Tuhan tidak pernah mengkhianati janji-janjinya. Tuhan tidak pernah lupa terhadap firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan saya dengan Tuhan saudara sama kan? Yaitu Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kuasanya sama kok. Tuhannya saudara dengan Tuhan si Bapak pengusaha tadi sama kan? Tapi mungkin yang menjadi pembeda adalah komitmen dan kesetiaan serta ketaatan. Di situ mungkin bedanya. Kalau Bapak itu mengambil posisi tetap komitmen, setia, dan taat mengasihi Tuhan dan firman Tuhan, maka dia senang sekali kalau kami lagi belajar firman Tuhan setiap malam Selasa. Sampai 3 jam, bayangin Bapak. Maka apa? Hasil kesetiaannya dikembalikan oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Bagi saudara sebagai mahasiswa khususnya pada sore hari ini, kesetiaanmu untuk baca firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, beribadah seperti ini, oke, ini tidak akan pernah sia-sia. Kenapa saya selalu mendorong saudara? Ikuti ibadah dengan konsisten. Saya tidak sembarangan mengatakan itu. Tapi saya dorong saudara lakukan itu. Ya, supaya saudara bisa merasakan kasih pertolongan Tuhan. Ibadah ini kita buat bukan hanya buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi ibadah ini kita buat. Saya mau beribadah ini untuk saudara. Ya, itu karena Tuhan aja karena Tuhan aja tak kasih beban saya sebenarnya. Kalau Tuhan tidak kasih beban, supaya saya buang-buang waktu tenaga pikiran melain saudara kan? Tapi karena Tuhan kasih beban itu, karena Tuhan perintahkan saya lakukan. Tapi kalau saudara tidak merespon, menganggap ibadah ini hanya main-main, ya jadi seperti imanmu. Jangan bermimpi engkau diberkati oleh Tuhan. Ini harus saudara pahami. Saya yakin kakak-kakak mentor saudara, Clara, email, dan lain sebagainya. Walaupun sudah tidak ada lagi kuliah agama, tapi mereka tetap setia untuk mempersiapkan ibadah ini. Setia mereka mengikuti ibadah ini, setia melayani Tuhan. Ingat saudaraku, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dengan kekuatan kesehatan. Bahkan engkau akan diberkati Tuhan dengan kepintaran dan kecerdasan, dan masa depan yang terbaik ada bagimu. Pegang janji firman Tuhan. Karena itu sudah saya alami.
sejak 25 tahun yang lalu, waktu saya konsisten beribadah sebagai mahasiswa. Setialah, lakukan tugas fungsi pelayanan saudara. Walaupun ini tidak lagi ada hubungannya dengan nilai saudara. Tapi jangan lupa, ada nilai dari Tuhan yang masih Tuhan siap untuk berikan kepada saudara. Nilai apa itu? Kepintaran, kecerdasan, hikmat, apalagi kesuksesan dalam studimu, dan juga dalam rumah tangga dan masa depan dan masa tuamu. Itu nilai yang harus terus saudara. Saya pun masih mencari nilai itu, saudara. Kalau nilai perkuliahan saya sudah selesai semuanya. Tapi saya masih butuh nilai-nilai yang lain dari Tuhan. Apa itu? Nilai kekuatan, nilai kesehatan, nilai umur yang panjang, nilai kepintaran, nilai hikmat. Apalagi nilai berkat-berkat yang lain. Buat saya dan juga buat istri dan juga untuk anak saya lagi butuh nilai-nilai itu dari Tuhan. Untuk itulah saya layani saudara. Tanpa berjerit. Sekali lagi, saudaraku, bagi saudara yang senior, yang sudah selesai dan sudah lulus kuliah agama, tetap konsisten ya, tetap setia. Karena apa yang kau berikan, akan engkau terima. Bagi saudara yang lagi ikut kelas agama hari ini, jangan hanya berpikir engkau hanya sekedar mengikuti ibadah ini. Hanya mengisi waktu kosong. Kalau itu dalam pikiran saudara, masa depanmu tidak akan pernah lebih baik dari kamu. Karena firman Tuhan ini mendorong saudara, memotivasi saudara, menggugah hati dan pikiran saudara untuk terus melihat ada kasih kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan di masa-masa sulit yang seperti ini. Asal engkau harus ambil posisi, keputusan dan tindakan untuk lebih setia mengasihi itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami pahami. Kebenaran-Mu sudah diperjelas. Biarlah roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kami, memateraikan kebenaran-kebenaran tadi, bahkan memperjelas, memperdalam di dalam hati dan pikiran saudara hati. Dan Roh Kudus yang terus menumbuh kembangkan firman itu di dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka, sehingga itu akan mendewasakan mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka dalam menghadapi pencobaan atau ujian sekalipun dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, dan kami akan jadikan kebenaran-kebenaran firman-Mu tadi menjadi rema, menjadi pegangan, menjadi pelita, bahkan menjadi kompas di dalam hati dan pikiran. Inilah doa kami ya Tuhan, yang hanya kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.